Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian ketiga seri yang ke-24. Kitab Amsal pasal 24, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo, bahagian 15. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya.
Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, "Engkau tidak bersalah," akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang. Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, "Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia." Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-24. Sedikit perenungan melalui pasal ini lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang pada hari ini berada pada bahagian yang ke-15 yang berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan tidak perlu berputus asa. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, dan di dalam hidup takut akan Tuhan, orang akan menjauhi kejahatan. Tetapi sebagai manusia berdosa, kita rentan terhadap dosa bahkan dapat kembali berbuat dosa lagi. Tetapi apakah kita perlu berputus asa dan hilang harapan? Jawabnya adalah tidak. Sebab terang besar Alkitab Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Ini memberi pengertian bahwa walaupun di dalam kelemahan sebagai orang berdosa, orang benar dapat saja jatuh dan gagal. Namun harapan akan selalu ada untuk bangkit kembali jika mereka mau untuk bangun lagi. Untuk itu, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Konflik and Courage, halaman 368 alinea kedua sampai alinea yang kelima, memberitahukan kepada kita contoh-contoh kehidupan dari orang-orang benar pada zaman dahulu kala yang takut akan Tuhan, yang pernah jatuh, namun mereka mau bangkit kembali dan akhirnya menang bersama Tuhan. Terang kecil ini menjelaskan, pena Ilham Ilahi sesuai dengan tugasnya memberitahukan kepada kita tentang dosa-dosa yang pernah mengalahkan Nuh, Lot, Musa, Abraham, Daud dan Salomo, bahkan jiwa Elia yang kuat itu tenggelam di bawah godaan selama pencobaan yang membuatnya merasa takut. Ketidaktaatan Yunus dan penyembahan berhala Israel juga dicatat dengan setia. Begitu juga dengan penyangkalan Petrus kepada Kristus, pula pertikaian tajam antara Paulus dan Barnabas
dan kegagalan dan kelemahan para nabi dan rasul, semuanya dinyatakan. Di sana, di hadapan kita terbentang kehidupan orang-orang percaya itu dengan segala kesalahan dan kelemahan mereka. Ini ditulis dengan maksud untuk menjadi pelajaran bagi semua generasi yang mengikuti teladan mereka. Seandainya saja mereka itu tanpa kelemahan, maka mereka akan lebih dari manusia. Dan kodrat kita yang berdosa akan putus asa untuk mencapai titik kesempurnaan seperti mereka. Tetapi dengan melihat bagaimana mereka pernah jatuh dan bagaimana mereka berjuang mengambil hati Tuhan dan ditaklukkan melalui kasih karunia Allah, dan dengan melihat mereka bangkit kembali, itu akan mendorong dan menuntun kita untuk bangun dan melewati rintangan dan hambatan di jalan-jalan penuh bahaya dosa yang sedang kita lalui. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, jangan takut dan jangan tawar hati untuk bangkit kembali dari kegagalan dan kejatuhanmu. Sebab firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Terang besar Alkitab Amsal 24 ayat 10. Pena ilham ilahi melanjutkan, Tuhan pernah menghukum, bahkan Tuhan akan kembali menghukum kejahatan. Namun sebelum kejahatan diberinya ganjaran, Tuhan mengutus para nabinya untuk memperingatkan yang bersalah, mengecam dosa-dosa mereka, dan menyatakan hukuman bagi mereka. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pelajaran seperti yang diberikan oleh Alkitab, karena dengan wahyu, dosa dicatat, sedangkan pembalasan akan terjadi kemudian. Kesedihan dan penyesalan dari orang yang bersalah dan ratapan jiwa yang sakit dosa datang kepada kita dari sejarah masa lalu. Ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia pada waktu itu seperti kita juga sekarang membutuhkan belas kasihan Allah yang mengampuni. Sejarah Alkitab mengingatkan kepada setiap orang yang hatinya lemah akan harapan belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berputus asa ketika kita melihat bahwa orang lain yang telah berjuang melalui keputusasaan seperti kita sendiri telah jatuh ke dalam pencobaan, bahkan seperti yang telah kita lakukan, namun mereka telah menerima pemulihan dan diberkati Allah. Kata-kata inspirasi yang menghibur, menguatkan jiwa orang berdosa. Meskipun para leluhur dan rasul pernah tunduk pada kelemahan manusia, tetapi melalui iman, mereka akhirnya memperoleh catatan yang baik, bertempur dalam pertempuran mereka dalam kekuatan Allah, dan menaklukkannya dengan mulia. Demikianlah, semoga kita percaya pada kebajikan korban pendamaian dan menjadi pemenang dalam nama Yesus. Sahabat-sahabat firman, jangan mau dihalangi oleh dosa-dosa masa lalumu dan juga oleh kegagalan-kegagalanmu. Tetapi ayo bangkit, maju bersama Tuhan Yesus dalam pertobatan, dan jadilah pemenang seperti Nuh, Musa, Lot, Abraham, Daud, Yunus, Petrus, Paulus, dan lain-lain yang sebelumnya pernah juga mengalami kejatuhan dan kegagalan dalam kelemahan sebagai manusia berdosa. Untuk itu, marilah kita renungkan bersama nasihat firman Tuhan ini dan jadikanlah sebagai pedoman hidup kita. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Terang besar Alkitab Amsal 24 ayat 32 dan ayat 16. Shalom.
rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali.